Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi, yang mana pertemuan kali ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika kedemokrasi dan keadilan. Baik, kita ke topik yang pertama, yakni demokrasi permusyawaratan. Jadi bangsa Indonesia itu memilih demokrasi, yakni demokrasi permusyawaratan. Demokrasi permusyawaratan ini ya menurut Profesor Noto Negoro diistilahkan dengan demokrasi monodualis. Demokrasi monodualis ini hakikatnya adalah kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, cita-cita keadilan oleh rakyat, dari rakyat dan oleh rakyat secara bersama-sama. Jadi hakikat demokrasi permusyawaratan itu adalah kekeluargaan. Sedangkan hakikat kekeluargaan itu adalah kebersamaan, partisipasi, peran aktif, saling mendukung demi mewujudkan kesejahteraan, keadilan bersama tanpa penindasan, tanpa eksploitasi. Itulah demokrasi permusyawaratan. Kemudian demokrasi permusyawaratan itu mengedepankan diskusi dan musyawarah. Jadi mengutamakan diskusi dan musyawarah dalam mengambil keputusan, di mana ketika proses berdiskusi dan bermusyawarah itu mengutamakan kekuatan argumentasi. Jadi yang dipilih adalah kekuatan argumentasi ketika berdiskusi, ketika bermusyawarah. Itulah yang akan nantinya menjadi keputusan dalam permusyawaratan tersebut. Meskipun yang mengemukakan itu adalah dari kelompok minoritas, namun karena kekuatan argumentasinya paling kuat, maka itu bisa menjadi putusan dalam satu permusyawaratan, dalam satu diskusi. Nah, inilah uniknya demokrasi permusyawaratan. Jadi di sana ada diskusi atau dialog atau urung rembuk, dialog lah antara mayoritas dan minoritas. Mayoritas tidak ada hegemoni dan minoritas tidak ada penindasan. Keduanya baik yang mayoritas maupun minoritas itu berdialog, dan yang dikedepankan itu adalah argumentasi, bukan hegemoni kelompok, hegemoni mayoritas, tetapi yang dikedepankan adalah kekuatan argumentasi ketika berdiskusi, ketika bermusyawarah. Dan itu yang akan menjadi keputusan setiap berdiskusi. Inilah idealnya demokrasi permusyawaratan.
Dan memang Indonesia ini kan negara yang unik. Negara Indonesia ini sangat heterogen, sangat bermajemuk, bermacam-macam. Ada beberapa agama, etnisnya beraneka ragam, budayanya bermacam-macam, bahasanya beraneka macam, sehingga negara ini sangat heterogen, sangat majemuk. Dengan keadaan seperti ini, maka Indonesia sebenarnya agak kesulitan untuk mengemukakan kehendak bersama, commonwealth. Maka disinilah peran demokrasi permusyawaratan, di mana setiap masyarakat, setiap individu, baik itu yang dari kelompok minoritas maupun dari kelompok mayoritas, itu mempunyai kesempatan untuk terakomodir, untuk mengemukakan kehendaknya, mengemukakan pendapatnya. Yang penting argumentasinya kuat. Itu bisa diterima ketika dalam bermusyawarah. Inilah uniknya demokrasi permusyawaratan. Inilah kelebihannya demokrasi permusyawaratan. Hanya inilah yang dipilih oleh bangsa Indonesia. Nah, demokrasi musyawarah ini itu mengedepankan prosedur musyawarahnya itu berdialog. Seperti yang kita kemukakan tadi, dialog antara minoritas dan mayoritas. Jadi demokrasi musyawarah ini menjadi ajang, menjadi arena di mana semua persoalan itu harus diselesaikan melalui proses dialog. Dialog semua anggota. Jadi ketika berdialog ini harus dikedepankan substansi permasalahan. Semua atribut-atribut individu itu harus dikesampingkan. Jadi ya ketika berdialog, substansi permasalahan yang diutamakan, bukan kepentingan kelompok tertentu, bukan kepentingan pribadi, atribut-atribut pribadi kita atau kepentingan kelompok kita, itu dikesampingkan. Yang diutamakan adalah substansi dari permasalahan itu untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk kemaslahatan seluruh umat, kemaslahatan seluruh rakyat, bukan untuk kemaslahatan kelompok tertentu, individu tertentu. Itulah proses demokrasi musyawarah. Ketika berdialog terhadap suatu permasalahan, maka yang diutamakan adalah substansi dari masalah yang didialogkan. Maka ketika berdialog, seluruh atribut kita itu disampingkan. Artinya jangan sampai kita mengambil keputusan karena ada kepentingan kelompok kita di situ, ada keuntungan pribadi kita di situ. Tapi yang kita utamakan adalah kepentingan masyarakat, kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan rakyat Indonesia. Inilah demokrasi permusyawaratan. Baik, sekarang kita ke topik yang kedua, yakni keadilan. Keadilan sosial. Sebelum kita ke keadilan sosial, kita mungkin membahas sekilas tentang keadilan. Apa itu keadilan? Jadi pada umumnya keadilan itu dipahami sebagai situasi atau kondisi di mana setiap orang itu memperoleh haknya. Setiap individu itu memperoleh haknya sebagaimana mestinya. Setiap masyarakat mendapatkan haknya sesuai porsinya. Jadi adil ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah adil. Kita harus berbuat adil terhadap seluruh masyarakat Indonesia.
Jangan hanya kelompok tertentu, jangan hanya individu tertentu, tetapi siapapun ia, seluruh rakyat Indonesia itu harus diberikan haknya sesuai porsinya. Itulah adil, memberi masing-masing haknya. Keadilan sosial itu tindakan yang berdasarkan prinsip hormat terhadap segala pihak, semua pihak. Tidak peduli dia itu kaya, dia itu miskin, dia itu dari partai apa, dia dari kelompok mana, dia itu suku bangsanya apa. Tidak memandang itu. Yang kita pandang semuanya adalah rakyat Indonesia yang harus diberikan haknya sesuai porsinya. Itulah keadilan, makna keadilan secara umumnya. Sekarang macam-macam keadilan. Misalnya ada yang disebut keadilan distributif. Apa itu keadilan distributif? Jadi Aristoteles itu mengemukakan teori keadilan distributif. Fairness in human action. Keadilan itu adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Apa yang dimaksudnya distributif itu ya? Jadi keadilan distributif ini, jika ada dua orang mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing harus memperoleh sesuai ketetapan tersebut. Tetapi harus proporsional, harus sesuai dengan pertimbangannya. Misalnya begini, dalam suatu perusahaan ditetapkan gaji harian setiap karyawan itu 20.000 per hari. Di sini ada 4 orang, A, B, C, dan D. A, B, C masuk kerja selama seminggu 5 hari. Berarti dia harus mendapatkan haknya sesuai ketetapan 20.000 per hari. Maka 20.000 kali 5 menjadi 100.000. Selama 5 hari dia mendapatkan 100.000 gaji harian. ABC. Sedangkan si D, satu orang ini hanya masuk 3 hari. Maka si D ini tidak boleh mendapatkan 100.000, tapi dia hanya mendapatkan 20.000 kali 3 hari, 3 hari kehadiran, maka dia hanya mendapatkan 60.000. Nah, inilah keadilan distributif. Pembagiannya adil karena dia berdasarkan ketetapan 20.000 per hari dan berdasarkan kehadirannya. Yang 3 orang ABC tadi 5 hari masuk kerja, maka dia mendapatkan 20.000 kali 5 sama dengan 100.000. Sedangkan si D hanya masuk 3 hari, maka dia mendapatkan 20.000 kali 3 sama dengan 60. Inilah keadilan distributif. Tidak bisa kita pukul rata mendapatkan 100.000. Nah, itu tidak adil. Karena yang satu orang ini hanya masuk di 3 hari kerja. Ini keadilan distributif. Pembagiannya harus proporsional sesuai dengan ketetapan. Kemudian keadilan retributif, remedial justice. Jadi keadilan retributif ini berdasarkan keuntungan dan kerugian. Maksudnya gini, misalnya dalam satu perusahaan atau ada 2 orang lah, si A ini mengalami kerugian akibat perlakuan si B. Kerugiannya apa misalnya? Misalnya si B ini melukai si A.
lukanya parah akibat perbuatan si B. Maka si A ini mengalami kerugian, yakni fisiknya cedera, fisiknya luka bahkan parah. Nah, untuk menegakkan keadilan, maka si B harus mendapatkan sanksi, harus mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hukum yang berlaku. Maka si B ini harus dijatuhi hukuman melalui proses pengadilan tentunya ya. Diputuskanlah hukuman untuk si B. Sementara si A tidak dihukum. Anggaplah si B di penjara, dihukum penjara atau dihukum kurungan selama 5 tahun misalnya. Kalau ketetapan hukumnya seperti itu. Sementara si A yang luka tadi bebas. Inilah keadilan. Karena berdasarkan hukum yang berlaku, si B atas perbuatannya demikian harus ditimpa hukuman sekian tahun. Dan itu pun telah ditetapkan. Itulah adil. Justru kalau si B ini tidak dijatuhi hukuman, itu tidak adil. Misalnya dia dibebaskan, itu tidak adil. Atau mendapatkan hukuman yang sangat ringan, itu tidak adil. Maka si B ini harus dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku. Itulah baru adil. Sementara si A tidak mendapatkan hukuman, bahkan mendapatkan pengobatan atas cedera luka yang terjadi pada dirinya. Ya, inilah keadilan retributif. Kemudian yang ketiga, keadilan komutatif. Jadi komutatif ini keadilan timbal balik. Misalnya kita bernegara ini, berbangsa dan bernegara. Rakyat sudah membayar pajak. Maka untuk adilnya negara pun memenuhi fasilitas sarana prasarana yang memadai. Masyarakat telah membayar pajak, maka negara pun berkewajiban memenuhi hak-hak masyarakat dengan membangun fasilitas-fasilitas umum, sarana prasarana umum. Inilah adil. Atau dalam suatu perusahaan, karyawan sudah bekerja, maka pihak perusahaan berkewajiban memberikan gaji, memberikan tunjangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Inilah keadilan timbal balik. Jadi ini antara lain keadilan distributif, keadilan retributif, dan keadilan komutatif. Nah, sekarang kita membahas keadilan sosial. Jadi keadilan itu ada keadilan individu, ada keadilan sosial. Kalau keadilan individu itu tergantung individu itu sendiri. Misalnya keadilan individu, seorang dosen akan memberikan nilai kepada mahasiswanya. Mahasiswanya ini ada yang rajin, ada yang setengah rajin, ada yang memang malas. Mahasiswa ini ada yang mengerjakan tugas dengan baik, ada yang kurang mengerjakan tugas, ada yang tidak mengerjakan tugas. Mahasiswa ini ada yang pintar, ada yang setengah, ada yang tidak pintar. Nah, maka dosen memberikan nilai harus sesuai dengan kemampuan masing-masing mahasiswa tadi, harus adil sesuai dengan penilaian dosen tersebut. Keadilan individu harus memberi nilai sesuai dengan
kemampuan setiap mahasiswa. Tidak boleh dipukul rata kalau memang kemampuannya berbeda-beda. Nah, untuk mengubah keadilan individu itu sangat mudah, tergantung individu itu. Nah, kalau dinilai ada ketidakadilan, maka dengan mudah individu itu bisa mengubahnya. Misalnya dalam hal pemberian nilai, dengan mudah dosen itu bisa mengubah nilainya kalau memang dinilai ada kekeliruan, ketidakadilan. Tetapi kalau keadilan sosial tidak seperti itu. Keadilan sosial itu tergantung pada struktur, terkait dengan beberapa struktur ekonomi, struktur masyarakat, struktur pemerintahan, hukum, dan macam-macam. Misalnya gini, keadilan sosial dalam suatu perusahaan misalnya, karyawan itu mendapatkan gaji yang kurang layak, kurang memenuhi kebutuhan karyawan tersebut, di bawah standar. Kemudian mereka menghendaki kenaikan gaji, kenaikan tunjangan misalnya, tetapi kemampuan perusahaan tidak sampai seperti itu. Kemampuan masyarakat hanya yang sekarang ini. Nah, kalaupun karyawan akan menaikkan gaji, ya tentunya perusahaan tersebut harus menaikkan harga jual produksinya, karena untuk menutupi kenaikan gaji karyawan. Nah, ternyata ketika biaya produksi dinaikkan, maka harga jual pun produksi tersebut naik. Akhirnya barangnya mengalami kesulitan bersaing dengan barang-barang produksi perusahaan lain. Akhirnya barang produksi perusahaan ini tidak laku. Karena tidak laku, akhirnya bangkrut. Kalau bangkrut, akhirnya tutup. Akhirnya terjadi PHK. Jadi keadilan sosial ini tidak bisa mudah seperti keadilan individu tadi. Misalnya dari perusahaan tadi, akhirnya pemilik perusahaan bermurah hati menaikkan gaji karyawannya, memberikan tunjangan, tapi tidak selesai sampai situ, karena akhirnya produksinya juga mengalami kenaikan, biaya mengalami kenaikan, akhirnya tidak bersaing barang-barang produksinya ini, akhirnya tidak laku, akhirnya bisa tutup, bisa bangkrut. Nah, maka harus mengalami keterkaitan dengan struktur. Maka harus diperbaiki struktur masyarakat, harus diperbaiki struktur ekonomi, harus perbaiki seluruh struktur-struktur yang terkait. Itulah keadilan sosial. Misalnya lagi nih, keadilan sosial. Jadi masyarakat ini memberikan jalan yang seluas-luasnya, selebar-lebarnya, memberikan kesempatan kepada mereka yang berduit untuk meningkatkan kesejahteraannya. Misalnya dalam hal pendidikan, mereka yang kaya saja yang banyak kesempatannya untuk mengenyam pendidikan tinggi, sementara mereka yang dilahirkan dari keluarga kurang mampu itu terbatas untuk mendapatkan kesempatan belajar pendidikan tinggi, untuk mengubah, karena pendidikan bisa memperbaiki nasib.
Jika tatanan struktur masyarakat akan begini terus, maka ya miskin akan tetap miskin, yang kaya semakin kaya. Oleh karenanya bisa kita ubah, misalnya memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu. Jadi ada misalnya beasiswa sekarang ini namanya bidik misi, beasiswa prestasi. Mereka yang berprestasi tetapi berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, ini dibantu oleh pemerintah supaya memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kurang mampu memberikan kesempatan untuk menyambut pendidikan tinggi dalam rangka memperbaiki status ekonomi, keadaan ekonomi keluarganya di masa depan. Dan insya Allah bisa keluar dari keluarga kategori miskin, bisa meningkatkan ke keluarga sejahtera. Nah, inilah keadilan sosial ya. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan kekhilafan itu karena keterbatasan dan kekurangan kami. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.